Jadi penguasa ya ngapain ya? Hanya sekedar karena Anda jadi gubernur, bupati, tapi kontribusi masyarakat tidak merasa puas dengan yang kita kerjakan untuk apa? Juga gampang umbar janji. Iya benar. Karena Anda akan dikejar juga loh. Iya benar Pak. Ya kan, siapapun nanti jadi bupati, kita terus memberikan masukan-masukan agar sektor pertanian, kemudian perikanan kelautan menjadi sektor utama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Wibers, jumpa lagi dengan saya Eka Handayani di podcast kita Kisah dan Fakta. Malam ini saya kembali kedatangan tamu yang bisa dibilang salah seorang tokoh di Kabupaten Bone. Beliau ini memulai debut karirnya di dunia politik sebagai seorang anggota DPR provinsi. Itu beliau di partai dengan mengendarai partai PKS. Beliau selama 10 tahun di DPR Provinsi dan beliau juga pernah menjadi wakil ketua DPRD Provinsi. Di tahun 2012, beliau pernah dicanangkan untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan. Namun di tahun 2014, beliau memilih untuk menjadi calon anggota DPR RI. Dan sekarang beliau berada di DPR RI selama 2 periode. Beliau berada di Komisi 4. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Haji Andi Akmal Fasludin SPMM. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, sehat-sehat bulan ya, Ramadan? Sehat, Alhamdulillah. Suatu kebanggaan juga sebenarnya Pak buat kami karena kami tahu di tengah jadwal Bapak yang padat mungkin agak susah ya untuk berkunjung atau mungkin menghabiskan waktu seperti ini mungkin agak sulit juga Pak ya di tengah kesibukannya Bapak. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Saya kembali ingin tanya bagaimana selama duduk di DPR RI itu saya lihat gebrakan Bapak itu lebih ke petani. Kenapa tuh Pak? Baik, pertama tentu saya juga berterima kasih ya telah diundang di sini, kita ingin share gitu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya ya. Jadi memang pertama bahwa saya pendidikannya memang dari insinyur pertanian, dari IPB. Ya kan? Jadi kedua, kita punya latar belakang Bone ini kan 80% petani ya. Keluarga saya juga punya lahan pertanian cukup luas ya. Yang ketiga memang kecenderungan secara pribadi ya bahwa dengan kita di Komisi 4 itu, Komisi Pertanian, Komisi Pangan, kita akan berkontribusi banyak untuk masyarakat. Itu sebenarnya poin utama di situ, karena sebagai anggota DPR tentu kita ingin keberadaan kami di parlemen itu atau di DPR itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum atau rakyat secara umum gitu ya. Oleh karena itu, alhamdulillah di periode kedua pun ini saya tetap ditempatkan di sana karena ini masalah yang sangat strategis sebenarnya. Masalah pangan ini kan masalah sangat fundamental ya. Kalau kita punya uang banyak, kalau tidak ada pangan juga nggak bisa kita makan gitu kan. Terus yang kedua kita ingin bahwa negara kita ini kuat, punya pondasi pangan yang kuat. Karena perang ke depannya ini kan salah satunya karena perang pangan ya. Kita lihat sekarang misalnya perang Rusia dengan Ukraina ya. Eropa kesulitan karena gandum terbesar itu kan dihasilkan oleh Rusia ya. Nah, kita ingin juga bahwa Indonesia ini sebagai negara agraris ya, negara terbesar ya yang punya lahan persawahan, harusnya kita menggantungkan pembangunan nasional kita dari pembangunan pertanian. Artinya kita lihat bahwa sektor pertanian kenapa strategis, penyerap tenaga kerja terbesar kan pertanian. Ya kan? Yang kedua, kontribusi untuk untuk pertumbuhan nasional kita ya, itu cukup besar juga. Yang ketiga, kita lihat ekspor sekarang ini pada saat harga energi turun kan, pangan ini kan melejit ya. Nah, kita lihat misalnya gimana sawit, ekspor perkebunan kita itu kan luar biasa, bahkan mengalahkan ekspor migas kita gitu. Jadi sebenarnya menurut kami bahwa bangsa kita ini menurut kami itu belum terlalu fokus kepada
pembangunan sektor petani secara luas. Jadi kita masih ada ketergantungan dengan negara lain. Iya, betul. Misalnya impor, kenapa kami sangat keras menentang importasi? Karena importasi di satu sisi akan melemahkan semangat petani kita, sisi lain juga merugikan devisa kita. Kemudian ketergantungan yang paling bahaya ini, ketergantungan kita menyebabkan ketahanan negara kita menjadi lemah juga gitu. Misalnya coba lihat sekarang, kalau misalnya kita tergantung dengan negara lain, tiba-tiba negara lain kita punya konflik, dia tahan impornya ke kita, kita akan kesulitan. Nah, saya kira ini yang menjadi pertimbangan ya, dan juga tentunya kontribusi sebagai anggota DPR itu kan, kalau kita lihat di undang-undang konstitusi negara kita itu kan bagaimana fungsi daripada pembuat undang-undang. Ya, alhamdulillah selama ini kami sudah membuat undang-undang perlindungan petani, ya kan. Kemudian juga undang-undang tentang lahan berkelanjutan. Kemudian juga ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, ya kan. Yang ketiga kami juga ada undang-undang tentang konservasi kehutanan. Kan ini hubungannya dengan Komisi 4. Jadi kita harus memang mengawal undang-undang yang ada ini sehingga akan menjadi akan menjadi menjadi panduan. Undang-undang ini kan panduan ya untuk pengaturan di sektor pangan dan sektor lingkungan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi budget tentunya DPR kan tentu berkepentingan bagaimana budget di sektor pangan dinaikkan. Artinya subsidi ini bukan sesuatu yang sesuatu yang harus dihindari, harusnya subsidi ditambah. Kami tentu sangat menentang ya subsidi petani dikurangi, sementara subsidi untuk sektor infrastruktur yang jangka panjang itu terus ditambah. Misalnya contoh pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya janjinya adalah bisnis to bisnis ya. Sekarang kan negara harus memberikan subsidi sampai 30 triliun. Ini kan sementara sektor pangan kita melihat anggaran Kementerian Pertanian dari 30 triliun menjadi 14 triliun. Subsidi pupuk dari 30 triliun menjadi 24 triliun. Akibatnya terjadi carut marut. Masalah pupuk di bawah ya kan, masalah benih yang dulunya dibantukan, kemudian juga program dikurangi semuanya. Sementara kita tahu tadi bahwa di awal pembicaraan kita bahwa sektor ini kan sangat mempekerjakan banyak orang tergantung dengan sektor pertanian. Tapi pemerintah kita ini selama 10 tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan itu anggaran ini dari budget. Tapi tentu kami akan terus bersuara, akan terus baik melalui sidang-sidang di parlemennya di paripurna maupun di komisi ataupun yang lainnya, dan juga secara ke masyarakat publik melalui media. Alhamdulillah termasuk anggota DPR Komisi 4 yang paling sering diundang oleh televisi, TV nasional ya, dan tentu juga kalau koran maupun media cetak atau online, saya kira kami punya teman jaringan yang kuat. Ini menandakan bahwa ya kita harus bersuara, karena modal anggota dewan itu kan suaranya, parle itu kan berbicara. Jadi kalau kita tidak bersuara, jadi seakan kita menyetujui kebijakan yang tidak pro terhadap pertanian, yang tidak pro terhadap pembangunan lingkungan, kerusakan hutan. Saya kemarin dari Konawe Utara ya, kunjungan komisi di sana, kita lihat kerusakan alam luar biasa. Pencemaran laut karena tongkang-tongkang tadi ini kan, pembuangan limbahnya, terus tambang yang sudah merambah hutan-hutan semua ini, dan saya punya fotonya, punya langsung ke sana lihat kemarin. Ini kerusakan luar biasa dahsyatnya gitu. Dan kalau ini dibiarkan terus tanpa kita bersuara, ini didiamkan, ini akan terjadi kerusakan yang lebih masif. Ya kan? Makanya kita dengan bersuara itu, kita menuntut tanggung jawab pemerintah sebagai eksekutor ya, yang punya polisi, yang punya tentara, yang punya intelijen kan, yang punya penegakan hukum di Kementerian LHK untuk menertibkan, kan ini melanggar undang-undang semuanya. Ya kan? Sebenarnya kalau DPR ini kuat, oposisi kuat di DPR, harusnya pemerintah ini bisa kita menggunakan hak angket kita atau hak interpelasi. Tapi sayangnya oposisi lemah. Oh iya, itulah yang itulah negeri kita ini yang agak demokrasi kita tuh tanda kutip banci gitu. Kenapa? Karena pada saat Pilpres beda-beda gitu ya, calonnya. Pada saat menang bergabung semuanya gitu. Ya kan, ini kan menyebabkan check and balances di parlemen jadi lemah. Hanya dengan dikasih kursi, 1 kursi, 2 kursi kabinet, tapi mengorbankan makna daripada demokrasi gitu kan. Demokrasi itu kan maknanya adalah salah satunya adalah bagaimana check and balances gitu. Ya kan? Ini yang terjadi. Nah, kita memang sedih, saya juga merasa di DPR ini, ya kalau memang kita tanda kutip agak frustrasi, tapi ya tidak boleh kita frustasi. Kalau walaupun harus kita ulang-ulangi, dan alhamdulillah banyak sudah bersuara, Pak. Dan suara kami banyak, alhamdulillah suara kami banyak yang kami suarakan setahun 2 tahun akhirnya bisa terwujud. Kayak kemarin kan masalah minyak goreng ya, masalah undang-undang yang tidak pro rakyat, banyak sekali yang kami tolak,
dan kami kasihkan reasoningnya ya, alasan-alasannya, akhirnya pemerintah terima. Ya kan, artinya dengan desakan tentu dari masyarakat juga, LSM media gitu ya. Artinya bahwa tidak semua yang pemerintah kerjakan itu kita harus aminkan, kita harus ikuti, karena di pemerintah sendiri kan juga banyak kepentingan. Iya, benar. Bukan hanya kepentingan negara, kepentingan oligarki, kepentingan orang-orang tertentu yang ada di sekitar kekuasaan itu kan. Makanya parlemen itu kan fungsi pengawasan. Yang 3 tadi kan saya katakan fungsi. Jadi kalau parlemen nggak bersuara, terus kita ini menjadi wakil penyambung lidahnya rakyat di mana? Ya kan? Memang saya terus terang selama 7 tahun ikut di DPR, saya fokus ke pangan, sektor pangan. Karena saya rasa kita anggota DPR harus fokus ke bidang masing-masing. Iya, sehingga kita paham betul apa substansi ataupun permasalahan yang dihadapi di komisi kita masing-masing gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi khusus kita di Sulsel, apalagi di Bone ini, kita ini kan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita sektor pertanian dan perikanan, kelautan. Iya, benar. Itu modal dasar kita sebenarnya gitu. Nah, kalau ini kita bisa sinergikan, kita bisa kolaborasi dengan dengan pemerintah pusat, provinsi, dengan BUMN, dengan swasta, saya kira dahsyat ini kita. Ya, kita bisa bayangkan misalnya di Kuatang Pone ini akan ada bioskop, rame ini namanya kafe, hotel, kalau ada pertumbuhan ekonomi gitu. Dan dasarnya tadi saya katakan tadi pertanian dan perikanan kelautan. Kalau menurut Bapak sendiri begini kan, Bone ini sebenarnya potensial ya dari segi pertanian, perikanan. Terus kenapa misalnya Bone ini sampai tidak bisa seperti Sinjai misalnya ada lelong? Kenapa sih? Apa sih sebenarnya dari kacamata Bapak sendiri, apa sih sebenarnya yang membuat Bone sampai sulit untuk lebih move on lagi? Saya lihat dari sisi fokus pembangunan kita ya. Kan menurut kami itu yang paling utama sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur. Kan itu kan menyebabkan arus barang, arus orang itu kan jadi lancar gitu kan. Itu karena kalau kita ingin punya daya saing yang tinggi, harus infrastruktur harus bagus. Yang pertama itu. Yang kedua, sinergitas menurut saya gitu ya. Jadi harus komunikasi, ada jaringan kuat dengan pemerintah pusat, provinsi, semua anggota dewan kita, kemudian juga anggota dewan provinsi pusat. Ini harus ada komunikasi terus-menerus. Jadi pemerintah nggak bisa lagi asyik dengan dirinya sendiri gitu loh. Benar-benar. Nggak bisa lagi kita ini mengandalkan pemerintah dengan birokrasi ANC gitu ya. Nggak bisa. Sekarang dibutuhkan orang-orang yang punya pemikiran di luar box. Ya kan, yang harus bisa potensi-potensi tadi ini dirangkaikan, dijahit, dan itu fungsi pemimpin sebenarnya. Kalau hanya tanda tangan, hanya sifatnya memberikan, itu fungsi staf. Seremonial itu fungsi staf. Jadi sebenarnya Bone potensinya luar biasa yang menurut kami, karena saya juara Bone dan sudah artinya sedikit banyak juga kami berkontribusi ya. Tentu juga masih ada kekurangan. Kita melihat bahwa kenapa misalnya sektor perikanan kita terlambat? Karena itu tadi kita dari sisi tadi saya katakan tadi infrastruktur kita di kota saja, daerah Panjura saya tadi ke tempat kebakaran, jalannya saja bergelombang. Di Toro itu kan gimana mau mengangkut hasil perikanan kita ya, kemudian juga investor mau masuk juga kalau ini tidak kita siapin gitu sarana prasarana gitu ya. Nah, kemudian ketiga, kita sebenarnya saya katakan tadi kita diuntungkan oleh jumlah penduduk yang besar. Ini kan modal besar sebenarnya, modal besar. Dan saya sebenarnya udah melihat sekarang udah mulai tumbuh ya, saya lihat usaha-usaha di hilirisasi di perikanan ya. Restoran restoran mulai tumbuh ya, restoran untuk yang hasil laut ya. Tapi memang kita belum punya ikon di sektor perikanan ini. Misalnya kita punya pelelangan ikan yang di situ terintegrasi ya. Misalnya dari pelabuhannya, misalnya pelabuhannya, kemudian juga di situ ada pengelolaannya ya, atau industrinya, manufakturnya. Di situ ada restorannya, hilirnya gitu. Seperti di Lelong. Sebenarnya Lelong itu kan sederhana sebenarnya. Sederhana sekali, orang bisa datang ke situ, memilih, kemudian suruh bakarkan. Sebenarnya Bone banyak sangat potensial karena yang datang ke Lelong sebenarnya orang Bone juga. Nah, sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa kunci tadi infrastruktur. Yang kedua adalah memang harus dipermudah investor untuk masuk tadi. Jadi kalau perlu memang diberikan insentif ini pengusaha-pengusaha agar mereka mau menanam modal, dan kalau perlu didampingi, dicarikan mitra yang cocok sehingga mereka bisa melaksanakan, karena mereka ini kan yang membuka lapangan kerja. Saya kira di Bajo ini sebenarnya sangat
layak untuk jadikan misalnya jadi kawasan industri perikanan terpadu saya katakan tadi ya. Kalau tanahnya nggak ada kan kita bisa uruk sebenarnya. Kita bisa adakan reklamasi dan itu boleh. Itu kan boleh di Kementerian Kelautan Perikanan itu bisa. Seperti Makassar kan reklamasi itu yang Losari kan. Apalagi untuk kepentingan publik, dibikin public space juga di sana. Kemudian juga kawasan kuliner, kawasan kapal-kapal nelayan kecil yang mereka tempat tertambat ininya ya, kapalnya ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat potensial. Kita punya garis pantai 138 km loh. Bayangkan kalau ini betul-betul didampingi, diberikan perhatian khusus, bukan perhatian sebenarnya, anggaran juga harus, kemudian juga aturan-aturan yang ada, pengawasan, ini luar biasa. Rumput laut kita ya, data yang ada itu, kita punya ekspor terbesar dari Sulsel dari perikanan, hasil perikanan loh. Ya kan, termasuk di Bone ini kan pusatnya tuna, ya kan, tuna. Tapi nelayan kita kan mengeluh, tidak ada rumpon. Kan pada rumpon sebenarnya itu 100 juta, itu bisa dipakai bersama rumpun komunal. Ini kami insya Allah tahun depan kami akan programkan di Kementerian Kelautan, rumpun komunal bisa dipakai bersama. Karena rumpun ini kan menjadi tempatnya tuna ini untuk untuk ada di situ sehingga nelayan gampang untuk menangkapnya gitu. Jadi nggak bisa memang saat ini kita hanya mengandalkan pendekatan biasa gitu. Harus pendekatan, harus jemput bola, komunikasi dengan semua pihak. Tidak boleh ada yang merasa lebih pintar, nggak bisa, ya kan? Dimanfaatkan semua jaringan yang ada. Saya selalu katakan bahwa tugas pemerintah itu kan bagaimana melayani rakyatnya gitu ya. Melayani maksudnya itu menjadi lebih sejahtera, ya kan, menjadi lebih merasa diurus kalau ada masalahnya, kan gitu sebenarnya. Ya kan, kemudian fasilitas umum menjadi baik. Itu kan tugasnya pemerintah. Teknisnya kan nanti gimana caranya itu kan lain lagi nanti teknisnya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua di sektor pertanian saya melihat bahwa di hulunya kita udah cukup bagus. Kita punya produsen gabah beras nomor 7 di Indonesia. Ini luar biasa sebenarnya. Karena kita punya lahan 110.000 ya hektar. Namun nilai tambah di sini nggak dinikmati oleh petani kita. Yang menikmati itu saudara-saudara kita dari Sidrap pertama yang punya penggilingan hilirisasinya ya. Yang berasnya dari Bone, gabah dari Bone tapi mereknya itu dari Sidrap. Dan itu nilainya 4 kali lipat dijual ke kemana-mana gitu. Nah sekarang alhamdulillah ini tahun ini udah saya bantu 4 mesin pengering. Ada 10 ton, ada 30 ton. Nilainya besar loh ini. Nah saya ingin Bone juga nih mengikuti jejaknya Sidrap karena yang bagus kan perlu kita contoh nih. Ya kan? Jadi kita ingin nanti penggilingan ini nanti akan menyerap ke banyak petani, dia olah, dia punya branding sendiri, dijual keluar gitu. Nah seperti itu. Jadi ini berbicara mengenai masalah ini harus ada juga hilirisasinya. Itu kata kunci. Kalau hanya mengandalkan mengandalkan hulunya nggak bisa bersaing kita. Ya kalau kan? Boleh saya potong sedikit begini Pak. Kalau saya menilai sendiri secara pribadi ya saja di dunia jurnalis itu saya melihat bantuan itu sebenarnya tidak pernah berhenti untuk ke Bone. Malah ada beberapa pabrik yang ada di Bajo itu tapi tidak jalan sampai sekarang. Saya lihat kalau saya pribadi sih menilainya pemerintah mungkin hanya berpikirnya instan pada saat itu, tapi pengelolaan seterusnya tidak dipikirkan lagi. Jadi saya kira ini benar. Jadi temuan kami ada pabrik pengolahan rumput laut di Cina, di Kecamatan Cenrana ya, 16 miliar. Iya benar-benar. Hanya sekali pakai mangkrak. Sebenarnya gini, kita sudah punya temuan di Komisi 4 dan kita meminta lagi jangan lagi pengadaan yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, benar. Itu sudah semenjak itu kita sudah bikin kesimpulan, pokoknya pengadaan harus berbasis apa keinginannya masyarakat. Tidak tepat sasaran sama dengan pengadaan dulu yang dari KKP ini kan banyak yang mesin es ya, tidak kompatibel ya, enggak cocok listriknya. Ini kan sebenarnya hanya kalau saya sampaikan Anda ini hanya sebagai calo tanda kutip ya, hanya sebagai pengadaan tapi masyarakat mau masa bodoh itu yang terjadi sebenarnya selama ini. Dan itu alhamdulillah sudah 4 tahun ini kita perbaiki ya. Kami sekarang ini nggak mau memberikan bantuan. Kalau yang dari kami aspirasikan bantuan kan ada 2 ya, ada melalui pemerintah langsung, ada melalui kami. Melalui kami ini kami tidak mau memberikan bantuan yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, untuk benih jagung saja kami tidak mau kasih benih jagung yang bukan diinginkan oleh petani kita gitu. Karena itu akan menjadi mubazir, kemudian juga uang negara dirugikan, ya kan? Itu tuh sudah kami bahkan alat-alat pertanian pun yang tidak jelas kami tolak.
Bahkan untuk di misalnya peternakan itu bantuan sapi yang tidak sesuai dengan beratnya dan ukurannya kami tolak. Dan ini pembelajaran juga bagi perusahaan-perusahaan penyedia ini agar profesional gitu. Karena ya ini menggunakan uang negara gitu kan. Jadi benar saya kira ini menjadi catatan kita bahwa nggak bisa lagi kita saat ini memberikan bantuan berbasis bukan kepentingannya masyarakat, keinginan masyarakat. Kalau yang ini mesin pengering tadi memang kebutuhan. Saya sudah coba di Wajo ya. Wajo kami udah bantu 6, bagus sekali. Dan mereknya juga merek yang bagus, bisa dipakai tahan lama. Ini setelah Wajo berhasil, kami coba pakai di Bone. Jadi kita akan lahirkan nanti pabrik-pabrik beras yang punya nama, bisa jual keluar, dia bisa menjadi mitra petani juga untuk menjual gabahnya pada saat misalnya harganya di bawah harga HPP. Jadi sebenarnya sederhana, kalau saya sih melihatnya sebenarnya sektor pertanian ini, saya bicara kemarin di rapat menteri dengan pertanian, dengan Bulog, dengan Indonesian Food ya sebagai BUMN. Saya bilang sebenarnya sederhana kita ini di sektor pertanian. Kalau ada kepastian pembelian, ada kepastian harga, petani kita akan menanam. Iya benar. Ini selama ini kan disuruh menanam, hanya proyek. Setelah mereka panen, tidak ada yang beli karena pembeli harganya anjlok. Ini kan pasti sia-sia. Kalau dibeli murah, Pak. Murah. Jadi saya selalu bilang mengatakan bahwa berapapun uang kita gelontorkan dari hulunya di pertanian, kalau tidak ada hilirnya yang menjamin ini, itu akan sia-sia. Nah, kenapa misalnya jagung ini sekarang primadona di Bone ini ataupun di Indonesia ini? Karena harganya pada saat periode kemarin kita sepakati tidak boleh di bawah 3.700. Itu peraturan menteri loh. Iya. Tapi alhamdulillah jadi acuan dan syukur-syukur bisa 4.000 gitu ya. Ini kan karena kalau di bawah 3.700 pasti petani rugi. Jadi sebenarnya sederhana. Nah, saya sampaikan kemarin ide saya waktu saya juga di TV One disampaikan dengan Badan Pangan Nasional bahwa sebenarnya hilirnya ini harus ada penjamin. Bulog atau siapapun lah BUMN yang ditunjuk sebagai penjamin harga. Kontraklah dengan petani kita gitu. Misalnya kedelai. Kenapa kedelai kita ini dimainkan oleh importir? Importirnya hanya satu orang punya 4 perusahaan gitu ya. Yang ini memainkan impor dari Amerika, seenaknya saja dia karena tidak ada saingan. Nol pajaknya, nol masuk di kita. Nggak bisa bersaing dengan produk kita karena petani kita jual 9.000, dia bisa jual 6.000, 7.000. Kan pasti mereka pilih yang 6.000, 7.000. Jadi kita sampaikan bahwa perkuat di hilirnya dan harus ada penjamin harga. Sebenarnya di Kabupaten Bone ataupun di provinsi, kalau pemimpin daerahnya katakanlah bupati atau gubernurnya punya kreatif yang tinggi ya, perkuat perusdanya. Perusahaan daerah diberikan injeksi modal yang kuat sebagai penjamin. Jadi nggak bisa kita meratap nasib kita misalnya kalau dari pusatnya nggak bisa ya, sebagai otonomi daerah gitu kan ya, pemerintah daerah harus punya kreativitas yang tinggi, misalnya diperkuat perusda yang membeli nanti pada saat panen raya atau kontrak dengan petani. Sama dengan misalnya di Bone, kita punya sapi terbesar di Indonesia Timur ya. Tapi selain ini masih jalan masing-masing gitu ya, masih jalan. Sekarang ini kami lagi mencoba menyambungkan dengan Raja Wali Nusantara Indonesia, BUMN kita ya, Indonesian Food, supaya nanti ada kontrak dari awal. Jadi mereka tidak perlu punya kandang ini Raja Wali, tapi kandangnya di masyarakat, tinggal nanti disepakati secara fair ukurannya berapa, harganya, sehingga ada dari awal ada kesepakatan gitu. Nah, kalau ada seperti ini, saya rasa masyarakat kita akan semangat untuk berproduksi gitu. Benar. Ya kan? Dan itu pasti akan menumbuhkan ekonomi kita, perputaran uang juga menjadi lebih banyak gitu kan. Masyarakat juga kalau sudah terpenuhi kebutuhan primernya kan akan ke sekunder, akan tersier ya. Ini kan ekonomi semuanya akan multiplier efeknya itu luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya kemarin, saya udah 7 tahun di Komisi 4, saya selalu, dan alhamdulillah ide-ide kami tentu aja yang diterima, ada yang mungkin belum bisa karena politik ya. Iya, nah, tapi kan kita akan terus suarakan bahwa nggak bisa kita berbicara membangun pertanian kalau hanya di hulunya gitu. Nggak bisa. Kenapa minyak goreng misalnya kemarin langka walaupun kita penghasil VO terbesar di dunia, karena tidak ada ketegasan di hilirisasinya. Ya kan, bahwa saya dari sejak November sampaikan bahwa harus ada HET, harga eceran tertinggi kan, harus ada DMO, domestic market obligation ya, jaminan sebelum diekspor harus ada jaminan 20%. Ini nggak dilakukan. Hari ini kan sudah tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri karena dia main dengan perusahaan karena memang harga di luar negeri lagi tinggi. Nah, harusnya kan negara itu hadir untuk mengendalikan ini, karena jangan lupa perusahaan besar ini Wilmart, Sinarmas, kemudian Saling Group, dia menggunakan tanah negara loh, HGU jangan lupa. Bahkan ketemuan kami di Komisi 4, mereka perusahaan besar banyak yang masuk ke kawasan hutan. Itu jutaan hektar loh. Ini temuan kami di Komisi 4, bahkan KPK mengatakan kerugian negara akibat masuk ke kawasan hutan ratusan triliun. Cuma ini kan yang kita sedikit bertanya-tanya, kenapa kepala negara kita pasti nggak bisa menertibkan. Kenapa dibiarkan? Kenapa seakan-akan dibiarkan kan?
Nah, masyarakat sendiri harus antri, bahkan ada yang meninggal. Ini kan sesuatu yang seperti tikus mati di lumbung ya. Ini kan sesuatu yang sangat ironi gitu ya. Dan jangan lupa juga kemarin kami panggil Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ya, BPD PKS. Dia punya dana 130 triliun dari hasil pungutan ekspor. Memang ini resmi karena di bawah Kementerian Keuangan. Tahu nggak bahwa ternyata 110 triliun itu digunakan untuk perusahaan besar lagi. Wilmart dapat, dia cuma nyetor 10 triliun, dia dapat 30 triliun. Ini kan keadilan yang mengoyang-ngoyang rasa keadilan kita gitu ya. Walaupun dengan alasan bahwa itu biodiesel ya. Biodiesel itu kan sebenarnya pada saat karena dulu harga sawit ambruk di luar, jadi dipakai untuk mencampur solar gitu ya. Tapi kan tidak menjadi pembenaran, sementara sawit rakyat ini hanya dapat 6 triliun. Jadi kan sebenarnya ini maksud saya sampaikan bahwa fakta-fakta di negara kita ini yang menurut kami itu tidak adil. Ya kan, kenapa sektor yang sangat penting ini, yang masyarakat kita sangat tergantung, kok kurang mendapat perhatian, baik kebijakannya, baik anggarannya, maupun dari sisi penegakan hukumnya. Jadi kalau bicara, menarik sekali kalau bicara masalah kehutanan, masalah apalagi lingkungan hidup lagi kalau bicara, kerusakan negara kita luar biasa gitu. Karena itu tadi pembangunan tambang dan sawit tadi ini nggak terkendali, ya kan, melanggar semuanya. Izin pinjam kawasan hutan itu banyak dipermainkan. Itu mungkin karena akhir-akhir ini terlalu banyak konflik kepentingan mungkin. Jadi kalau saya lihat ini muaranya sebenarnya gini, kalau saya melihat sebenarnya muaranya di politik. Iya, semua politik. Gini, karena politik kita terlalu mahal. Iya, benar. Jadi saya alhamdulillah 4 kali terpilih ini nggak pernah kami bagi-bagi uang kalau saya pribadi ini, ya kan. Tapi bagi-bagi minyak nggak pernah. Enggak, kalau minyak sekarang kita bagi-bagi kan pemilu masih lama. Iya, kalau sekarang bagi-bagi minyak, memang tugas DPR dong. Iya, tapi kalau saat mestinya pemilu kita bagi ke souvenir di bawah 50.000 itu boleh dong. Aturannya boleh. Bagi sarung boleh. Iya. Bagi yang nggak boleh sembako. Aturannya kan kita ikut di situ aja. Maksud saya karena politik ini sangat mahal menyebabkan kepala daerah pada saat izin penggunaan kawasan ataupun IWP usaha tambang itu diobral semuanya. Nah, ini merusak semuanya, jadi tumpang tindih izin itu luar biasa. Nah, sekarang kan ditarik oleh pemerintah pusat ya. Iya. Jadi memang ujungnya ke politik. Jadi saya menyampaikan bahwa pendidikan politik penting. Jadi pilihan kita itu menentukan juga masa depan kita gitu. Kalau kita hanya memilih karena hanya 100.000, ya nikmatilah 5 tahun. Ya karena ya Anda tidak bisa menagih lagi mereka karena Anda sudah dikasih. Ini saya sampaikan ya. Ini pentingnya kita menjadi pemilih yang cerdas. Bukan berarti siapapun itu nggak ada masalah. Tapi saya rasa kalau ini persoalan mindset juga sih, Pak. Nah, kan mindset ini kan perlu kita rubah dengan pendidikan, komunikasi. Saya sih nggak ada bosan-bosan menyampaikan ini supaya masyarakat kita itu bahwa suara Anda itu sangat penting loh. Ya kan, sangat menentukan loh apakah pemimpin daerah, apakah pemimpin perwakilan kita gitu, sangat menentukan. Walaupun memang kita tahu bahwa partai ini kan juga di parlemen sangat kuat, tapi kan nggak semuanya juga. Jadi saya kira inilah dilihat orang. Jadi memang carut marut menurut saya diperbaiki dulu sistem politik kita gitu ya. Artinya kalau sudah Anda kalah di Pilpres jadi oposisi lah, jangan lagi masuk di pemerintahan. Kan ini kan menyebabkan tidak terjadi check and balances gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi jadi mereka kan itu. cari aman juga, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan demokrasi kita tidak terlalu berkualitas ya. Iya. Padahal kan demokrasi harusnya kan menjadi pemacu untuk kehidupan bernegara lebih bagus itu loh. Kualitas bernegara kita karena adanya kontrol yang kuat itu kan, adanya mungkin perdebatan yang intens di parlemen, yang ada ide-ide baru ya kan, ada saran-saran sehingga saling menguatkan gitu kan. Nah sekarang kan ya nggak terjadi seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya berharap semua anggota dewan kita di kabupaten, provinsi, pusat setelah pemilu harus banyak ke dapil, bukan pada saat mau pemilu saja, tapi harus banyak ke dapil untuk menyerap aspirasi, mendengarkan masukan gitu kan. Kemudian juga tentu nanti diperjuangkan sesuai dengan tupoksi masing-masing tentunya. Walaupun kita bukan eksekutor, tapi kan kita bisa memberikan masukan-masukan gitu. Itu. Tapi ngomong-ngomong Bapak loyal sekali ya sama PKS, mulai dari awal sampai sekarang. PKS sekarang lagi naik daun loh, Pak. Ya, kita ini sangat dielu-elukan sama rakyat sekarang. Iya, artinya ya semua partai punya peluang untuk itu ya. Iya, saya kira, tapi kan yang menentukan itu kan partai itu ada manfaatnya nggak bagi masyarakat itu. Itu saya kira yang paling penting ya. Kalau saya sih memang sejak mahasiswa sudah aktif di PKS, kemudian juga teman-teman saya sana, kemudian sudah mendarah daging. Iya, seperti itulah. Artinya pernah juga jadi ketua PKS Provinsi Selatan juga, di pusat juga. Jadi saya kira, dan kalau kita sudah jadi anggota DPR kan kita wakil rakyat. Ya
ya kan? Artinya kepentingan partai itu ya nomor 2 setelah harusnya seperti itu gitu ya. Jadi saya kira saya nggak mau mengatakan bahwa ini masing-masing masyarakat bisa melihat masing-masing, biar mereka menilai gitu ya figurnya maupun partainya masing-masing gitu. Seperti itu. Tapi kalau boleh nanya begini loh Pak, andai misalnya suatu saat nanti Bapak jadi Bupati Bone, apa yang akan Bapak lakukan terkait pembenahan pertanian dan perikanan yang ada? Jadi kalau saya itu kan biarlah nanti rakyat yang kita kan sebagai politisi pasti juga memang ada kita punya perencanaan, tapi tentu saat ini kita fokus sebagai anggota dewan dulu ya, sebagai siapapun nanti jadi bupati kita terus memberikan masukan-masukan agar sektor pertanian kemudian perikanan kelautan menjadi sektor utama gitu. Yang kedua harus banyak komunikasi dengan perwakilan kita di pusat, jangan masing-masing jalan gitu kan, karena ini sangat penting ya. Kemudian tentu sinergitas, kemudian juga jaringan, komunikasi gitu ya. Dan ya pelibatan para ahli menurut saya penting karena ini kan bidang yang dibutuhkan keahlian masing-masing gitu ya. Jadi misalnya kawasan yang cocok menjadi kawasan terpadu perikanan kan ahlinya yang tahu, ya kan? Kemudian cocok untuk pertanian terpadu kan ahlinya yang tahu. Jadi semua potensi yang ada kita gabungkan, kemudian kita sinergikan sehingga bisa menjadi sebenarnya pemimpin ke depan itu bukan lagi seperti tanda kutip raja gitu loh. Iya. Dia sebagai dirijen. Dia kalau nggak bisa lagi dia harus menjadi dirijen, dia harus pengatur irama gitu sehingga iramanya ini enak didengar gitu kan, sehingga ini saling berkaitan. Jadi saya pribadi jadi apapun nanti ke depannya saya tetap untuk berkontribusi untuk Bone gitu. Apapun nanti aman yang diberikan ya. Ya, sekarang ini kami fokus dulu melaksanakan tugas sebagai anggota DPR. Apalagi pilkada juga masih lama, ya kan? Artinya biarlah ini berproses. Toh nanti juga kita akan mendengarkan suara masyarakat dengan survei yang ada tentunya gitu ya. Karena survei ini kan menurut saya itu paling presisi lah untuk mendengar aspirasi rakyat. Kalau sekedar dukungan secara parsial, saya kira itu belum bisa kita jadikan sebagai sebuah karena gini. Kita ini orang Bugis juga harus setengah lemu gitu ya. Maksudnya kita juga harus mengukur diri kita, pantas nggak kita ini? Kepantasan kan lihat nanti tingkat dukungan. Benar nggak dukungan ini bagus gitu kan? Yang kedua kita bisa nggak gitu loh? Realisasikan, jangan sampai kalau hanya sekedar menjadi penguasa, ya ngapain? Hanya sekedar karena Anda jadi gubernur, bupati, tapi kontribusi masyarakat tidak merasa puas dengan yang kita kerjakan untuk apa? Kan gitu ya? Nah, jadi kalau saya apapun nanti, siapapun nanti juga yang ditakdirkan, kita akan dukung. Dan tentu saya akan bersuara terus bahwa kita harus fokus pada sektor pertanian, perikanan gitu dan peternakan. Karena ini sebagai pondasi dasar kita gitu. Dan Watampone sekarang ini menurut saya udah ada kemajuan ya, udah mulai bergeliat ini bisnis kita ya, terutama hilirisasinya ya di warkop, menjamur, hotel juga itu kan, apalagi nanti dengan adanya bandara ini kan itu kan semakin percepat perputaran orang, perputaran uang gitu kan, sehingga tentu ekonomi juga akan menggeliat itu seperti itu. Saya ingat ini loh Pak, saya selalu terngiang-ngiang katanya Pak JK dulu itu kalau tidak salah masih periode pertama Bupati Bone. Yeah. Waktu hari jadi Bone kemarin saya sempat liputan. Pada saat itu Bupati Bone menyampaikan bahwa beliau ingin meminta sumbangan dari Pak JK. Dan saya ingat sekali kata-kata Pak JK pada saat itu, secara halus sih beliau mengatakan bukan tidak mau memberi, artinya Bone ini sudah sangat potensial, apalagi yang dibutuhkan. Artinya harusnya kita tersentil dong. Kenapa kita tidak bisa mengelola Bone padahal dengan potensi sebanyak ini, apa yang jadi kendala sebenarnya? Yang kedua sebenarnya trust, kepercayaan. Jadi menurut saya pemerintah ini jangan sebagai pemain, dia hanya sebagai fasilitator. Ya bikinlah semacam yayasan Bone membangun Bone misalnya. Ya kasih orang lah yang situ yang kelola. Nanti orang-orang punya potensial, punya dana, punya potensi, dia bisa berkontribusi di situ misalnya ya. Ini satu sisi ya, kalau yang tadi benar juga potensi. Maksud saya kita harus punya semangat kebonean. Seluruh Indonesia kan orang Bone kan hebat nih. Kita bisa bikin yayasan atau apapun namanya, orang berkontribusi. Misalnya saya ini orang Salomeko nih. Ya saya ada sedikit rezeki, saya bangun masjid misalnya. Saya pesan, itu kan kontribusi kecil nih. Yang lain mungkin juga ada jalan desa di situ butuh 1 kilo, misalnya kemarin ada viral ya, ada pengusaha bangun 1,8 kilo berapa miliar. Itu kan ini salah satu contoh. Tapi pemerintahnya harus welcome. Ya kan? Jangan lagi pendekan. Saya tuh di kita ini selalu berbicara politik. Dia
Saya sendiri tuh bukan apa ya, saya sih nggak ada urusannya. Kita ini jangan baper, jangan juga selalu politik yang selalu, orang itu sudah ada takdirnya masing-masing. Nah sekarang ini bagaimana kita sebagai yang diberikan amanah bisa menghimpun tadi potensi tadi, misalnya kata yayasan membangun Bone. Kalau di situ pengusaha percaya, orang percaya akan kirim uang ke sana. Anda sendiri kalau perlu Anda sendiri mau bangun di mana. Ini satu ya, karena membangun itu tidak bisa hanya menggunakan APBD. APBD Bone cuma berapa? 80% untuk pegawai gitu kan. Yang dipakai membangun hanya 500 miliar ya. Luas kita luas sekali gitu ya. Nah itu harus ada cara luar biasa untuk komunikasi ke pusat, untuk mendapatkan APBD lebih banyak, provinsi. Ini kan komunikasi. Ini kan sinergitas. Dan saya termasuk juga sangat menyayangkan tanda kutip ya. Pak JK itu tidak membawa sesuatu, tidak membawa, tidak ada satu monumen harusnya ini sekarang dibangun sebenarnya masjid Raya. Itu saya kira, tapi sebenarnya harusnya pada saat dia menjabat Wapres itu kan kita ingin ada suatu monumen. Katakanlah mungkin pada saat beliau jadi Wapres itu bandaranya bagus. Saya sebenarnya sangat berharap saat itu, cuma Pak JK mungkin pemikirannya tadi bahwa Bone itu potensial. Kenapa saya harus bantu? Saya juga nggak bisa dibalik itu, kita nggak bisa menduga-duga. Cuma sebagai warga Bone, saya tentu menyayangkan itu ya. Ada peninggalan yang dikenang. Dia menjadi Wapres 2 periode gitu ya. Seperti Makassar itu kan dikenang juga beliau karena dibangun Losari itu beliau. Yang Losari kita nikmati sekarang Anjungan Bugis, Makassar Mandar, beliau yang bangun. Ini kan luar biasa. Ada masjid di situ terapung ya. Ya saya kira salah satu. Nama saya ini oke lah, kita nggak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Bagian sekarang orang-orang potensial ini kita komunikasi, kemudian kita yakinkan trust mereka bahwa Anda sendiri kalau bisa Anda sendiri keluarin dana. Iya benar. Ya kan? Mau bangun apa di Bone silakan. Ini amal jariah bagi Anda semuanya. Bangun jalan 1 kilo itu kan luar biasa. Selama orang pakai itu Anda dapat pahala kan gitu. Iya, kita nggak usah masuk di situ, Anda aja. Mau bangun masjid di kampung silahkan. Mau bangun pesantren silahkan. Ya kan, kita hanya memfasilitasi gitu loh. Kami harus diperlukan banyak komunikasi, banyak banyak warung kopi lah. Kita ngopi-ngopi dengan orang-orang yang punya potensi tadi itu kan. Itu. Kalau saya sepakat sih Pak, kayaknya ini kembali ke trust. Mungkin itu trust. Jadi memang trust itu nggak terlalu banyak Vivi di luar sana aja. Jadi trust itu harus dibangun, kepercayaan itu kan dibangun lama ya. Nggak bisa itu. Dimanapun saya kira di bisnis dimanapun itu trust ini penting. Benar. Ya, jadi makanya politisi juga jangan juga gampang umbar janji. Iya, benar. Karena Anda akan dikejar juga loh. Iya, benar, Pak. Ya kan, saya alhamdulillah saya berupaya sekali tidak mau berjanji sesuatu yang bukan kewenangan saya gitu. Karena ini bahaya, ini kita akan jadi terukur, janji kita harus terukur gitu ya. Jadi saya kira potensi kita luar biasa, SDM kita luar biasa, tapi kita masih menjadi daerah yang ketinggalan. Saya katakan infrastrukturnya ketinggalan, kita juga secara stunting kita juga tinggi, ya kan? Ya indeks pembangunan manusia kita juga walaupun naik, tapi kan tetap nomor 2 paling bawah setelah Jeneponto kan, ya kan? Ya itu kan maksudnya ini kan indikator-indikator yang Anda akui tidak akui, suka walaupun tidak suka. Sebenarnya kemarin sempat dibantah sama BPS sih yang soal itu Pak. Oh itu naik memang itu naik, tapi secara kumulatif kita masih nomor 2 di bawah, ya kan? Kita hargai itu naik. Kita harus fair juga naik, tapi secara kumulatif kita nomor 2 di bawah. Dan memang kontribusi pemerintah sekarang ini bagus karena menaikkan tingkat pertumbuhannya bagus, tapi secara kumulatif, kita bicara kumulatif. Ya kan? Artinya ini kan biasalah kita dikritik, itu namanya pejabat publik harus bisa dikritik. Kalau Anda nggak bisa dikritik jangan jadi pejabat publik karena Anda digaji oleh rakyat gitu loh. Ya kalau apa-apa baperan, apa-apa ya nggak usah jadi pejabat, jadi raja aja sekalian kalau ada mau ambil jadi raja gitu kan. Saya sederhana aja. Sekarang bukan sistem kerajaan lagi, sekarang orang setara. Ya, benar. Siapa yang punya kontribusi, siapa yang bisa lebih baik, itu akan dipilih. Gak ada lagi seperti itu kan. Nah, jadi itu saya kira juga harus ada perubahan pola pikir juga ya. Artinya potensi-potensi, dan sebenarnya saat ini dengan sistem IT sekarang yang luar biasa ini, sebenarnya membangun daerah itu bisa kita pasarkan tanpa harus ke Eropa, dia bisa dengan sistem IT sekarang kan. Saya katakan kemarin kan di diskusi bahwa sekarang kita menjual itu sebenarnya tidak perlu punya lapak. Iya benar. Kita hanya daftar di marketplace tadi itu kan kita punya barang nih. Ya kan misalnya Bone ini punya barang apa nih? Misalnya pariwisatanya ya yang betul-betul terintegrasi. Kita pasarkan lewat IT tadi ya di market yang ada dan orang akan datang, tapi tentu sekali lagi kuncinya adalah infrastruktur. Iya,
Jadi harus dibuat packagingnya yang menarik, kemudian orang itu bisa bertahan misalnya 3 hari di Bone itu apa? Ya itu kan yang harus, itu tugasnya pemerintah sebenarnya menyiapkan tadi itu semua sarana prasarana sehingga orang betah untuk berlibur ke Bone misalnya. Contohnya ya, mau investasi ke Bone misalnya karena menarik nih. Ada kawasan, saya kemarin berkunjung di kawasan industri Bantaeng. Luar biasa di sana, ada perusahaan besar dari China ya, investasinya triliunan di sana dan tenaga kerjanya ribuan orang. Dia punya kawasan industri. Nah, harusnya main di Bone ini dan saya rasa sudah ada juga yang. Bone juga ada loh Pak, Kibo. Iya, itu sekedar nama aja boleh. Ya oke, udah bagus lah itu sudah ada nama, tinggal lebarnya realisasi. Kalau saya sih kita harga itu sudah ada nama. Sekarang gimana eksekusinya gitu loh. Eksekusinya. Ya kan? Nah, ini yang sulit seperti nih, itu. eksekusinya. Nah, itulah sifat pemimpin. Kita pilih pemimpin itu untuk mengeksekusi. Ya, Anda kita pilih eksekutor. Ya kan? Itulah pemimpin. Ya kan seperti itu. Jadi kita perlu mencontoh daerah-daerah yang bagus. Karena ini kan kita ingin menjadi lebih bagus juga. Kalau saya selalu mengatakan, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wastabiqul khairat. Saya datang ke sini bawa bantuan, Anda juga datang silakan. Nggak ada masalah, ini nggak ada ini bukan urusan politik. Urusan politik nanti masih lama gitu loh. Jadi jangan dicurigain semuanya orang datang. Enggak, itu enggak boleh. Kalau seperti itu cara kita ini menjadi masih seperti dulu. Dan itu susah kita untuk maju seperti itu. Ya, jadi saya rasa seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi bahwa kita harus menjadikan ini Bone milik kita bersama. Bonemu, boneku, Bone kita semuanya. Ini kan jadi jangan ada yang merasa bahwa saya ini pemiliknya. Wah, nggak bisa dong. Anda siapa? Ya kan? Nggak bisa. Anda hanya berhak begini, nggak bisa. Demokrasi itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk jadi pemimpin, siapapun dia, kalau dia dipilih oleh rakyat gitu kan. Nah itu, jadi nggak bisa, nggak boleh. Kita harus egaliter ya, bahwa kita ini sama semuanya. Kita tinggal kontribusi kita gitu kepada manusia, kepada daerah kita seperti itu. Jadi nggak ada yang mengatakan saya paling Bone, nggak bisa juga dong. Semua orang Bone, ya paling Bone semuanya gitu kan. Seperti itu ya. Jadi itu saya kira perlu kita terus suarakan juga karena suara yang terus kita sampaikan itu akan menjadi kebenaran. Sama dengan kalau iklan itu kan selalu terus sampaikan, diulang-ulang terus kan tertanam di benak. Jadi saya nggak pernah merasa rugi atau capek untuk menyampaikan terus pendidikan politik ataupun pencerahan kepada masyarakat karena ini bagian daripada fungsi politik, memberikan pendidikan politik itu kan. Mengenai kapan realisasinya ya itu adalah nanti kita lihat ke depannya gitu. Itu. Terakhir nih Pak, kalau boleh bisa mungkin kasih masukan untuk pemerintah kita. Saya sih kalau pemerintah kita Kabupaten Bone maupun provinsi ya tentu fokus ya. Tentu kita fokus ke infrastruktur. Itu yang utama menurut saya. Yang kedua, kita fokus kepada sektor yang bisa mengungkit tadi pertumbuhan tadi. Kita fokus di situ aja dulu. Yang lain yang tidak penting ya nggak usah dikasih tanggungan terlalu banyak dulu lah, fokus ini. Yang ketiga, sinergi. Karena kita nggak punya dana banyak, ya kita harus komunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini punya kementerian lebih 30, punya lembaga negara ratusan ini. Ini mereka kan fokus ke daerah, tapi kalau daerah ini tidak komunikasi tidak bagus, tidak akan datang mereka ini. Itu dirjen-dirjen yang bicara pada kami, ya kalau kepala daerahnya nggak datang, kenapa kami harus kasih kok? Kabupaten kota 530 Indonesia kok. Jadi harus bisa menjemput bola, sinergi. Kemudian yang kedua tentu ya harus sama-sama lah kita merasa bahwa pemimpin harus menciptakan bahwa ini milik kita bersama. Ya kan? Sehingga mari kita bekerja untuk membangun daerah kita karena ini milik kita bersama. Bukan milik saya, bukan milik kamu, tapi milik kita bersama gitu. Kemudian tentu ya kepercayaan, trust tadi itu kan perlu kita bangun sehingga karena kedepannya saya lihat potensi masyarakat menggunakan dana masyarakat semakin besar. Artinya membangun daerah itu suatu saat nanti mungkin dana masyarakat. Tapi karena tadi sudah trustnya sudah tumbuh tadi kan, jadi mereka akan membantu pembangunan di daerah kita gitu, ya kan? Tapi itu memang sekali lagi trust harus ada trust dan pemerintah tentunya harus bisa menjadi pengayom bagi semuanya. Artinya harus merangkul segala lini. Harus merangkul semuanya. Jadi kalau Hari Raya Bone juga diundang semuanya. jangan hanya bukan curhat saya sih. Oh saya nggak ada saya nggak maksud saya siapapun ya. Tapi saya cari-cari Bapak loh waktu paripurna kemarin. Kalau paripurna saya diundang. Oh diundang. Kalau di paripurna saya kirim bunga karena saya hargai dan saya hormat sama Ketua DPR. Yang saya nggak diundang yang dia acara sebelumnya. Ya itu saya nggak ada masalah lah. Saya diundang oleh masyarakat. Mungkin undangannya nyangkut Pak, nyasar atau apa? Enggak, sudah cek nggak ada. Ya kita harus katakan memang nggak ada. Ya artinya saya sih nggak ada masalah. Undanglah semua anggota DPR RI yang mereka ini kan wakil rakyat loh. Jangan lihat
Akmal misalnya atau siapa si Fulan. Enggak, jangan lihat itu, lihat mereka ini wakil rakyat loh. Masih jauh Pak ya. Oh iya, makanya. Belum ada persaingan. Tapi oke lah, saya kira itu mungkin, ya saya sih, kalau saya nggak mau jadi ngapain kita urusin begitu-gituan ya. Benar. Kita yang penting bekerja, ya yang mengundang kita rakyat, kita sama-sama rakyat lah. Seperti cuma ini jadi pelajaran bahwa jadi pemimpin itu harus bisa mengayomi semuanya gitu loh. Seperti itu. Terima kasih Pak sudah berkunjung ke podcast kami malam ini dan tentunya banyak hal yang bisa kita ambil dari perbincangan malam ini. Bagaimana seorang politisi bergerak untuk rakyat semata-mata dengan menggunakan hati nurani, di mana mereka tidak peduli siapa yang mereka bantu dan tidak lagi ada sekat bahwa saya seorang anggota DPR dan Anda adalah rakyat biasa. Tidak ada lagi politik kepentingan di dalamnya, walaupun sebenarnya semuanya itu pasti ada kepentingan, tapi bisa dilihat dari segi situasi dan kondisinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah datang malam ini. Mungkin lain kali bisa kami undang lagi kalau boleh, berkenan. makasih insya Allah. Sekian para Wibers malam ini, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.